Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, apa kabar? Harapan kami, Bapak, Ibu, jemaat sekalian tetap hidup dalam sukacita Kristus. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita dasarkan dengan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-25. Mari berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Engkau telah melawat kami melewati hari ini dengan segala warna kehidupan yang kami jumpai. Tapi apapun warna kehidupan yang kami jumpai sepanjang kehidupan, khususnya hari ini, kami percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Sebagai ungkapan syukur atas pertolongan-Mu, umat-Mu telah siap untuk membaca firman-Mu ya Tuhan yang hidup dan menghidupkan ini. Berikan roh hikmat supaya umat-Mu dimampukan untuk memahami kehendak firman-Mu. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 11 ayat 25 menyatakan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tema khotbah kita berdasarkan bacaan ini, Bapak Ibu, adalah tetap peduli sekalipun krisis melanda. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya manusia ketika dihadapkan dengan persoalan dan pergumulan hidup, entah itu menyangkut ekonomi, atau finansial, atau masalah-masalah yang lain, maka setiap orang pasti terfokus kepada persoalan itu. Dia mengeluarkan energi yang banyak dengan berpikir bagaimana cara supaya dia keluar dari masalah itu. Karena dia terlalu terfokus kepada masalah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada orang lain yang datang meminta pertolongan kepadanya, entah itu berhubungan dengan persoalan yang sama atau persoalan yang lain, maka pasti orang ini akan menolak dengan berkata mungkin secara terang-terangan atau dalam hati mengatakan bahwa bagaimana saya bisa menolong kamu sedangkan diri saya sekarang juga masih bergumul. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang bersifat individualistis atau egois. Di tengah-tengah situasi ini, mereka lebih mengutamakan kehidupan mereka sendiri daripada memperhatikan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dalam menjalani hidup ini selalu menggunakan pola matematika, hitung-hitungan, bukan melihat kehidupan ini dengan kacamata iman. Karena itu, segala sesuatu yang tidak masuk logika, maka mereka akan menolak untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebetulnya Amsal pasal 11 ayat 25 ini berupaya untuk mengikis pola hidup yang demikian itu, yang berupaya melihat hidup ini menghasilkan membawa hasil berdasarkan kemampuan dirinya, berdasarkan logikanya. Amsal ini mau mengatakan, Bapak, Ibu, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal mau memberikan pola hidup yang baru kepada umat yang membaca firman Tuhan ini. Pola hidup yang baru itu biasa kita kenal dengan istilah sekarang ini adalah prososial, atau yang dikatakan oleh seorang pendiri sosiologi Agustin Comte itu, dia katakan tentang tindakan yang altruistik, ya, tindakan yang altruistik itu.
Tindakan yang artistik itu artinya Bapak Ibu perhatian dan yang diberikan seseorang kepada orang lain ketika orang lain itu sedang menghadapi pergumulan tanpa dia melihat keberadaan dirinya atau memperhitungkan keberadaan dirinya. Dia lebih berempati kepada orang yang juga sedang bermasalah. Kenapa penulis Amsal mengembangkan pola hidup seperti itu? Karena hidup ini bukanlah ditata oleh manusia, bukanlah ditentukan oleh manusia. Bahwa hidup ini adalah ditentukan oleh Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia itu selalu berada dalam kendali Allah. Dan ketika manusia, seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, maka dalam kitab Amsal yang lain itu mengatakan bahwa seseorang itu telah memiutangi Tuhan. Ketika dia berbuat baik kepada seseorang, walaupun dirinya juga saat itu sedang mengalami pergumulan persoalan, maka Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepadanya, menolong dia juga. Karena itu dikatakan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi ya dari India. Ilustrasi ini berbicara tentang seorang penginjil India yang bernama Sundar Singh. Dia biasa disebut Sadhu Sundar Singh. Sadhu itu artinya dalam bahasa India guru. Nah, Sadhu Sundar Singh ini setelah meninggalkan keyakinannya, dia percaya kepada Yesus. Lalu dia menyerahkan diri untuk memberitakan Injil di India. Setelah itu dia kemudian berkeinginan untuk pergi ke Tibet, memberitakan Injil di Tibet. Dia mengajak satu orang teman untuk pergi ke Tibet. Nah, ketika mau ke Tibet, Bapak Ibu, persoalan pergumulan yang pertama mereka hadapi itu adalah mereka harus melewati pegunungan Himalaya yang begitu tinggi, yang orang biasa sebut sebagai pusat bumi karena begitu tingginya gunung itu, tinggi, bersalju lagi karena itu sangat dingin. Tapi itu tidak menjadi halangan buat mereka tetap pergi ke Tibet. Nah, dalam perjalanan, Bapak Ibu, karena salju dengan gunung yang tinggi, salju yang banyak, dan sangat dingin itu, mereka tertatih-tatih berjalan mendaki gunung. Lalu di tengah jalan mereka melihat satu sosok tubuh yang tergeletak di hamparan salju yang dingin. Lalu mereka mendekatinya. Dan ternyata tubuh ini masih bernyawa. Hanya sudah mulai kaku karena kedinginan. Apa yang dikatakan Sadhu Sundar Singh kepada temannya? Ayo kita angkat dia, kita bawa dia, kita selamatkan dia. Supaya orang ini jangan mati kedinginan. Itu kata Sadhu Sundar Singh. Tapi temannya bilang apa? Ngapain kita capek-capek membantu orang ini? Diri kita sendiri saja berjalan mendaki pegunungan Gunung Himalaya ini sudah tidak bisa tertolong. Bagaimana kita bisa menolong dia ini? Kalau kau mau tetap tolong dia, ya silakan kau tolong, tapi saya akan melanjutkan perjalanan sendiri. Dan benar temannya itu pergi, Bapak Ibu. Tinggalkan Sadhu Sundar Singh sendiri. Sadhu Sundar Singh, dia tetap mau menolong orang ini, mau menyelamatkan orang. Karena itu orang ini dia angkat, dia pikul di bahunya, lalu dia bawa berjalan. Tertatih-tatih si Sadhu Sundar Singh ini berjalan melewati yang namanya Gunung Himalaya itu. Karena dia tertatih-tatih, akhirnya bebannya juga dia terbeban dengan dirinya sendiri, apalagi ada beban di pundaknya. Akhirnya dia mengeluarkan energi yang sangat besar. Tanpa disadari Sadhu Sundar Singh, Bapak Ibu, dengan dia mengeluarkan energi tenaga yang kuat itu, akhirnya mulai muncul yang namanya kehangatan dalam tubuhnya ini. Dan akhirnya dia berkeringat.
Dan hebatnya juga bahwa kehangatan tubuh saudara Sing ini karena menempel di tubuh orang yang dia sedang pikul ini, maka tubuh orang ini pun juga mulai menjadi hangat. Dan akhirnya orang ini siuman. Dan mereka akhirnya berjalan bersama-sama dengan tenaga yang semakin kuat. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu, Sadhu Sundar Singh melihat satu sosok tubuh yang tergeletak di hamparan salju itu. Lalu dia mendekati tubuh itu dan dia memegangnya, ternyata tubuh itu sudah tidak bernyawa. Lalu dia balikan tubuh itu, ternyata tubuh itu Bapak Ibu adalah temannya tadi. Teman seperjalanan dari Hindia yang tidak mau membantu orang yang dibantu oleh Sadhu Sundar Singh ini. Akhirnya karena dia tidak mau membantu, akhirnya dia mati kedinginan dalam perjalanan. Dari cerita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa menarik sebuah pesan moral. Ketika kita mau membantu orang lain, sekalipun kita ini punya masalah, entah sama ataupun tidak sama. Kalau kita membantu orang lain, maka dengan sendirinya kita membantu diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Sadhu Sundar Singh itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua itu adalah karena ada aktor intelektual di dalam kehidupan kita ini yang menata seluruh kehidupan kita, yakni Tuhan. Kalau kita memberikan perhatian kepada orang lain dengan masalah-masalah mereka, mengeluarkan mereka dari masalah, walaupun kita punya masalah, maka pasti kita juga akan tertolong. Karena itu, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini yang mau mengingatkan kami, menasihati kami, supaya kami tidak dalam menjalani hidup ini semata-mata tidak hanya memfokuskan pada persoalan-persoalan hidup yang sedang kami alami, kami jalani. Tetapi sekalipun kami banyak menghadapi persoalan, kami juga harus memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tetap peduli kepada mereka sekalipun krisis sedang juga menerpa kami. Karena itu Tuhan, mari mampukan kami umat-Mu supaya terbuka dengan kehidupan ini, mau membantu orang-orang di sekitar kami, sekalipun kami diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, semua orang kena dampak dari adanya pandemi ini. Tapi sekalipun kami kena dampak, bukan berarti kami harus tutup telinga, tutup mata, mengepalkan tangan untuk tidak membantu orang lain. Kami harus membantu mereka. Sebab dengan demikian, maka Tuhan juga akan berkenan atas kehidupan kami, dan kami pun pasti akan terbantu keluar dari persoalan karena Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga, mampukanlah umat-Mu untuk melakukan kehendak firman ini, supaya mereka tetap sadar bahwa mereka dipanggil dalam menjalani hidup ini bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena tugas kami, bagaimana supaya kami bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan, lihatlah keberadaan umat-Mu di musyawarah pelayanan timur ini, berikanlah keteguhan hati sebagai jemaat maupun sebagai presbiter, dimanapun kami berada, biarlah kami tetap melakukan segala kehendak-Mu dengan memperhatikan sesama kami peduli dengan keberadaan sesama kami, supaya kami tidak terfokus saja pada persoalan-persoalan diri kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan penata layanan di jemaat musyawarah pelayanan Jakarta Timur ini. Biarlah kasih setia Tuhan
beserta dengan kami sekalian supaya kami tetap bergandengan tangan dalam menjalani kehidupan ini dengan bukan hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Sebagai bagian dari kehidupan bangsa dan negara, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, supaya pemerintah kami dapat tetap mengayomi anak-anak bangsa yang hidup di bumi Pancasila, hidup menaati protokol kesehatan, dan berikanlah ketatan kepada kami untuk melakukannya. Kami berdoa untuk para dokter, para relawan, para medis yang menangani pasien COVID-19, bahkan juga pasien COVID-19, biarlah Tuhan tolong mereka sekalian, supaya mereka juga tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk para ilmuwan kami, supaya berikan hikmat kepada mereka, dan agar mereka menemukan vaksin untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami akan beristirahat pada malam hari ini, tolong sertai kami, lindungi kami, supaya kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat untuk melaksanakan segala aktivitas yang Tuhan karuniakan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita malam hari ini.